Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ana Pudianti MSc, saya Umur Eko Dulang akan mempresentasikan tugas saya dari tugas ke-12 sampai ke tugas ke-15. Mungkin saya akan langsung masuk ke tugas yang ke-12. Masuk ke tugas yang ke-12, kami ditugaskan untuk mengobservasi area kawasan Kota Baru Yogyakarta. Di sini kami ditugaskan untuk mencari bangunan dengan nuansa bekas kolonial. Di sini saya memilih untuk mensketsa bangunan stasiun Lempuyangan, karena memang stasiun Lempuyangan masih memiliki nuansa bekas kolonial dan memang mudah ditemukan di area yang sudah ditentukan. Setelah itu masuk ke tahap 2. Di sini adalah tahap di mana kami ditugaskan untuk membuat sebuah rancangan 3 dimensi yang nantinya akan direalisasikan. Di tahap ini kami hanya membuat sketsa kasarnya saja. Di sini saya membuat konsep rancangannya dengan menggunakan kertas A3. Di sini komposisi saya beri judul bakosimetri, yang dimana bakosimetri ini adalah perwujudan dari kesan yang ditampilkan oleh stasiun Lempuyangan. Setelah saya membuat sketsa kasarnya, di sini saya sempurnakan lagi dengan menggunakan kertas A3, menggunakan finalisasi warna serta penambahan detail analisis yang sebelumnya tidak ada di sketsa kasar tadi. Terus masuk ke tahap selanjutnya, tahap 2B. Di sini adalah di tahap di mana saya merealisasikan konsep yang sudah saya rancang. Saya membuat komposisi 3 dimensi ini menggunakan karton dan finishing warna dan menggunakan warna coklat. Masuk ke tugas yang ke-13. Tugas yang ke-13 ini sama seperti tugas sebelumnya, kami tugaskan untuk membuat komposisi 3 dimensi. Namun di sini kami diharuskan menggunakan tema sukacita. Tema sukacita yang saya usung di sini adalah tema sukacita pada saat tahun baru, karena menurut saya tahun baru merupakan tahun penuh dengan sukacita. Sehingga di sini komposisi saya beri judul Riuh Rucita, yang dimana Riuh Rucita ini berarti gemerlap yang ramai. Komposisi ini adalah representasi dari kembang api yang ada pada saat tahun baru yang dipenuhi dan sukacita. Tahap pertama dalam membuat komposisinya adalah sama seperti sebelumnya, membuat sketsa kasarnya terlebih dahulu. Habis itu saya membuat sketsa saya membuat 3 dimensinya dengan menggunakan material yang sama seperti sebelumnya, karton. Namun di sini saya juga menambahkan sedikit variasi di bagian ornamennya yang menggunakan sedotan. Masuk ke tugas yang ke-14. Di tugas yang ke-14 ini merupakan tugas terakhir kami membuat komposisi 3 dimensi. Sehingga di sini saya dengan sengaja menambahkan sedikit effort untuk membuat komposisi saya. Komposisi saya ini saya beri judul Atur Aku, yang dimana komposisi ini dibentuk dengan menggunakan proporsi golden ratio dan skala monumental yang menceritakan bahwa tentang seseorang yang terbelenggu oleh dunia sendiri yang tak terjamah oleh indahnya dunia luar. Di sini tahapannya sama seperti sebelumnya, saya membuat sketsa kasarnya terlebih dahulu. Habis itu saya merealisasikannya dengan menggunakan material karton serta ada tambahan material baru, yaitu kayu balsa. Tugas yang ke-14 ini juga kami ditugaskan untuk membuat video presentasi atas apa yang sudah kami kerjakan. Di sini saya sudah cantumkan link videonya. Masuk ke tugas yang ke-15. Di tugas yang ke-15 ini adalah tugas besar pertama bagi kami mahasiswa arsitektur angkatan 2022. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membangun instalasi yang skalanya 1:1. Di progres pembuatan instalasi 3 dimensi 1:1 ini, kami pertama-tama ditugaskan membuat sketsa suasana yang berada di site yang sudah ditentukan. Untuk sketsa suasana saya ambil di site kampus 2, tepatnya di lantai 4. Nah, di sini kami ditugaskan untuk membuat sketsa dengan narasi dari 3 view yang berbeda. Terus di sini juga dalam proses merealisasikan instalasi 1:1 ini, kami juga ditugaskan untuk membuat makanya terlebih dahulu. Di sini juga tertera informasi-informasi mengenai instalasi yang kami buat. Untuk instalasi yang kami buat sendiri, kami beri nama Pangarup, yang dimana Pangarup ini diambil dari bahasa Jawa, yaitu pengharapan yang menyala, yang dimana nama ini berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Berikut adalah hasil dokumentasi dari tugas 15 ini. Ini adalah bentuk instalasi kami pasca finalisasi. Terus di sini juga terdapat dokumentasi kami pasca mempresentasikan instalasi kami
saat UAS kemarin. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di refleksi ini. Pertanyaan nomor 1, menurut Anda hal apa saja yang Anda pelajari pada mata kuliah pengantar desain? Nah, untuk mata kuliah pengantar desain, saya belajar mengenai konsep. Pentingnya peranan konsep saat kita merancang sesuatu. Pertanyaan nomor 2, apakah arti merancang bagi Anda? Merancang bagi saya adalah proses bagaimana kita menuangkan isi pikiran, ide pokok yang ada di kepala kita ke dalam sebuah bentuk rancangan. Nomor 3, aspek apa saja menurut Anda penting dalam merancang? Aspek yang krusial menurut saya adalah konsep, karena memang konsep merupakan dasar akar dari sesuatu saat kita merancang. Nomor 4, tugas apa saja yang sudah Anda sajikan dengan optimal dan mengapa Anda puas dengan tugas tersebut? Tugas yang saya rasa saya kerjakan dan optimal adalah tugas 14. Kenapa? Karena memang tugas 14 ini adalah tugas terakhir kami membuat komposisi 3 dimensi, yang dimana saya di sini menaruh effort lebih banyak dibanding tugas-tugas yang lain. Sehingga di sini saya merasa hasilnya sepadan dengan apa yang sudah saya korbankan. Terus nomor 5, tugas apa saja yang belum Anda sajikan dengan optimal dan mengapa Anda kurang puas dengan tugas tersebut? Tugas tersebut ada di tugas 13, karena kita bisa lihat sendiri tugas ini tertera bagaimana ketidakrapiannya. Di sini juga terdapat kesalahan dari pewarnaannya dan masih banyak hal lainnya yang membuat tugas ini merupakan salah satu tugas yang saya rasa kurang optimal. Pertanyaan nomor 6, hal apa saja yang ingin Anda perbaiki berkaitan dengan materi, proses, dan hasil yang diperoleh di mata kuliah pengantar desain untuk peningkatan diri Anda? Mungkin hal-hal yang mungkin saya akan perbaiki adalah bagaimana saya membuat konsep itu lebih dipertimbangkan lagi, lebih diperkuat lagi agar nantinya rancangan yang saya buat mungkin dapat matang dan bisa dimengerti oleh semua orang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.